Ih, itu duaan itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak itu ya? Tadi dulu. Ini yang nenek yang tadi yang pertama itu. Tuh. Sama kakak-kakak itu. Tadi dulu. Lagi pacaran apa ya? Tadi dulu, kita perhatikan dulu. Dia kira-kira mau kemana? Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan sekaligus mengajak kalian untuk berpikir jalan, untuk bertadabbur alam. Guna apa? Guna untuk mengkaji, menafsirkan, dan membaca dari setiap pitutur semesta yang menggunakan bahasa teka-tekinya. Untuk itu, mari kita pelan-pelan saja untuk membaca bahasa-bahasa alam yang lembut. Gini teman-teman, di pegunungan sebelah sana itu ceritanya ada goa yang terdapat makam di sana, makam di dalam goa, akan tetapi bisa dibangunkan kamar saja. Yang anehnya lagi, sosok yang dikubur itu bisa bangkit ketika dibangunkan. Apakah iya? Apakah hanya perumpamaan? Ikuti saja pelan-pelan dan kita libatkan seluruh indera kita, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan lain semuanya aktifkan supaya paham. Karena ini hanyalah simbolis. Yuk. Oh, luar biasa, hujannya lebat sekali nih. Udah perjalanan jauh dan lebat sekali. Oh, ciri-cirinya ini. Nih, ada pohon asemnya nih kan. Oh, berarti daerah sini. Coba sini masuk yuk. Duh, kebasah semua nih. Perhatikan teman-teman. Kita sampai kejebur seperti ini nih, ya. Semuanya basah. Semua dedaunan pun basah, tapi nggak apa-apa ya. Ini penggambaran saja, semesta sedang mengiring kita supaya selalu membasahkan batin kita, membasahkan pikiran kita dan perasaan kita. Udah yuk, untuk tenang, untuk selalu adem, basah gitu. Wah, itu perhatikan nih. Wah, luas banget nih. Perhatikan nih. Ini dimaksud mungkin goa ini nih. Wah, keren banget nih. Tapi serem. Wah, kita disambut, diawali dengan air hujan. Nih, di depan goa ini sudah ada pohon yang seserem ini nih. Akarnya sampai seperti ini. Ini mungkin kayak pohon apa itu namanya itu? Pohon beringin gitu. Wah, gak apa-apa ya. Sengaja Tuhan membuat ini, ada maksud dan tujuannya ya. Supaya apa sih? Supaya adem. Supaya orang yang masuk sini hatinya adem,
ayem tentrem, begitu maksudnya. Kita pun sama ya, harus mengawali dengan adem, ayem, tentrem, dengan bahasa yang simpel, bersyukur gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh zaman sekarang itu mempersepsikan salah. Pohon beringin itu baik, cuman kitanya selalu prasangkanya buruk terus ya. Yuk, ini dulu seperti goa ini nih. Goa ini katanya sarangnya orang musyrik katanya ya, karena dia tuh sumbu pendek ya, nggak tahu maksudnya aja udah berpikir buruk dulu. Padahal Kanjeng Nabi pun dulu pernah bertapa di goa juga, di goa Hiro ya. Mudah-mudahan kita menemukan tool yang baik ya dari yang dipampangkan oleh semesta ini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Sudah menggigil dulu nih. Ini kita masuk menggigil dulu, nggak apa-apa. Kita terima saja. Terima keutuhan yang ada diberikan Tuhan ini, yang sudah diberikan Tuhan, baik itu baik, buruk, adem, panas, menyenangkan, menyusahkan, kita terima saja. Kita sambut dengan bahagia. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Wah, luas juga ini. Tuh. Kayak luas apa ini? Tar dulu. Aduh, ini licin. Wih. Iya. Wah, kira-kira kalian berani gak nih masuk ke sini? Tuh. Kita nggak tahu ini panjangnya berapa, akan tetapi di sini banyak cerita-cerita yang masih samar, yang sampai saat ini menjadi pergeseran anggapan ya. Pergeseran anggapan mungkin ada maksud tertentu di balik itu ya. Baik, yuk kita mencoba untuk menyusuri dari sudut-sudut yang lain ya. Dan kita juga mencoba untuk merubah pola pandang kita yang dulunya kita mengkerdikal ya ciptaan Allah ini ya, seolah-olah menjadi buruk. Mari kita mengubah pola pandangnya menjadi baik ya. Baik, yuk pelan-pelan saja dari belajar membaca. Karena apa? Tanpa dinulis bisa diwaca. Kita membaca dari semua karya-karya Tuhan yang dijabarkan di sini. Nah, inilah pentingnya kita berpikir jalan. Maaf, bukan ceramah ya, tapi untuk semua makhluknya Allah, untuk kehidupan kita nanti. Nah, dari yang disampaikan di sini, dipampangkan di sini, yaitu ada buah goa yang luas sekali, yang luas, yang lega. Ini seperti biasa, mengajak diri ini untuk selalu legowo, lapang dada, tenang, hilangkan khawatir ya. Kalau sudah seperti itu, sudah pasti keajaiban apa? Keajaiban, kebahagiaan, akan selalu lapang hatinya. Inilah nikmatnya bersyukur. Akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat berikutnya ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Punten. Wah, ini keren nih. Sampai batu kayak gini nih. Wadahnya sampai keren banget nih. Jadi sampai batu kayak gini. Ini namanya apa? Kayak kemarin itu. Jadi kendi ini mengajak kita untuk mengendalikan diri ya. Kendalikan diri apa? Hawa nafsunya, supaya nanti apa? Selalu menjadi wadah nih, wadah rezeki. Kalau sudah kita bisa mengendalikan diri, sudah pasti rezeki akan mudah. Itu maksudnya ya. Atau namanya juga selain kendi apa? Guci. Guci apa? Gua cinta. Kita harus memancarkan cinta. Cinta kepada siapa saja. Jangan memancarkan kebencian, tapi memancarkan cinta. Oke, yuk. Ngomong aja ya, jangan ceramah terus, Pak. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan di sini kita betul-betul menemukan tool yang baik
dari apa yang dijabarkan karena ceritanya yang nggak masuk akal, filmnya pun nggak masuk akal, yang mustahil ya. Jadi nggak usah kaget. Assalamualaikum. Punten. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Itu orang bukan? Dengar kan tadi? Ada yang jawab, dengar nggak? Tadi lirih. Waalaikumsalam, gitu. Ada orang di sini? Punten. Kamera sini. Shh. Itu nenek. Astagfirullahaladzim. Itu orang bukan sini. Itu orang bukan. Kelihatan nggak? Punten. Siapa itu? Mbah? Nek? Nek, ini orang bukan? Nek? Punten. Astagfirullahaladzim. Nek? Hah? Ini ke sini. Masuk sini deh. Astagfirullahaladzim. Nih. Batu apa ini, Jang? Tadi dulu. Mungkin ini ada ruangan ke sana gitu. Tadi dulu. Mbah? Nek? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kosong. Kosong ini, Jang. Kosong. Mentok loh. Cuma ada ini nih. Pensil. Buat nulis nih. Mungkin nenek gitu tadi gitu. Nenek mau perawan ini, Jang. Kayak nenek. Nenek. Sedang belajar menulis ini, Jang. Enggak, kita artikan yang positif aja. Kalau gini, orang-orang yang datang ke sini harus menuliskan melukis apa menggambar cita-cita kita. Misalnya tuh kepengen mobil, tulis mobil. Maka akan mewujud, gitu maksudnya. Diangan-angan, gitu maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Kita harus melukiskan atau menulis sesuatu keinginan kita. Diangremi, gitu. Yuk. Terus mana lokasi itunya tuh? Katanya ada makam di sini, di dalam sini. Dan apa tuh si makam itu aneh lah pokoknya lah. Maksudnya gini, bisa muncul itunya orangnya yang sudah di makam. Kan aneh, masih hidup gitu. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Mbah. Tadi kemarin si nenek ya? Tadi ke sini, ya. Ya makanya itu kok hilang. Oh, hilang ini, ya. Astagfirullahaladzim. Udah ya, kesini aja yuk. Tuh masih luas banget nih. Guanya ini seperti lapangan sepak bola ini. Keren. Iya, keren banget. Ini mungkin dinamakan istana ini nih. Cuma nih. Bandara pesawat ini. Luas banget ini, Jang. Ya iya. Ini yang berceritakan di sini gini loh. Orang yang bisa membangunkan orang yang dikubur itu hidupnya bejo katanya. Makanya itu kita cari yuk. Nggak tahu. Pokoknya kita nanti kalau ada kita coba bangunin aja. Nggak tahu. Mungkin hanya inilah erang-erang dari leluhur kita dulu. Belah sini. Yuk, wah. Assalamualaikum. Punten. Wah, keren banget. Shh. Itu orang bukan? Itu. Mana? Itu, tuh. Ada apa-apa ini, Jang? Ini di balik batu ini. Tuh. Batu biasa ini, Jang. Enggak, itu orang berdiri itu. Kelihatan gak sih? Mana sini, ya? Tadi dulu deketin ya. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu. Mana ini, Jang? Bukan kayak orang biasa nih. Kayak pasti hilang ini, ya. Kayaknya orang lagi tirakat kayaknya deh. Orang lagi tirakat, cuman lagi
merasa terganggu lah kita kayaknya nih. Tadi dulu. Orang istirahat siapa terganggu ini ya. Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Punten, maaf ganggu ini. Punten. Balik. Mbah sinten? Tepangaken, Mbah, nggih. Tepangaken melu tarto nggih, ngapunten nggih. Ngapunten, Mbah. Nggih. Hilang ini ya. Dulu. Bukan orang. Ya ketemu hilang ini ya. Nggak tahu ini lah. Berarti kayak wujudnya kayak orang biasa loh. Kalau orang biasa tadi juga kakinya menyentuh tanah loh. Iya ya. Jempolnya ada ini ya. Ada yuk. Assalamualaikum. Ih, buat apa sih? Punten. Apa tadi kesini gitu orangnya? Merinding saya. Sini. Di sini bau nih. Aromanya kayak gini nih. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Mah. Bau kotoran ini. Kotoran kampret. Bau banget lepas sini. Wah, lepasin aja yuk. Kita coba nih. Assalamualaikum. Katanya makamnya di atas nih. Makam. Ada kuburan di sini tapi di mana sih? Assalamualaikum. Curang jero tuh. Waduh. Assalamualaikum. Itu orang bukan? Tuh. Tuh. Yuk. Apa kita ke sana gitu? Ke bawah sana? Oh, lewat sana aja yuk. Lewat sana. Ntar dulu. Nih jalur ini nih. Itu apa itu? Itu orang bukan? Itu duaan itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak ini ya. Ntar dulu. Ini yang nenek yang tadi yang pertama itu. Tuh. Sama kakak-kakak itu. Ntar dulu. Lagi pacaran apa ya? Ntar dulu, kita perhatikan dulu. Dia kira-kira mau kemana? Tuh. Yuk. Ntar dulu. Kemana dia? Nanti kita kesana dulu. Tuh. Assalamualaikum. Dia dengar kita nggak sih? Nggak dengar dia tadi dulu. Tuh. Kayak mangsuk. Masuk ke dalam itu. Apa itu makamnya mungkin tuh? Oh. Tuh. Itu yang putih itu tuh. Ya kan? Oh, berarti itu makamnya di sana tuh. Jalurnya lewat mana nih? Apa? Ntar dulu nih, saya cari dulu nih. Lewat sini bisa gitu? Apa lewat sana? Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu. Ini bisa sini nggak sih? Kita cek dulu ya, coba aja yuk. Kayaknya bisa sih. Nih. Waduh. Sini. Wah. Serem banget kayak di itu loh. Kayak di film-film. Lewat sini nih. Tadi dulu. Hati-hati nih. Kotor banget. Aduh. Kayaknya nggak bisa deh. Ini jurang loh. Nih. Bisa apa enggak nih? Tadi dulu. Oh, bisa. Bisa nih. Tadi dulu. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gua kesana gitu. Kampret. Ke sini. Ini. Oh, ini nih. Ini makamnya. Tadi dulu. Assalamualaikum. Ini kuburannya loh. Ya.
Assalamualaikum. Punten. Apakah dia masuk ini gitu? Gak masuk akal. Gak masuk akal deh. Bentar dulu. Punten. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Berarti ini belum lama ini ada orang kesini nih, tuh. Tikernya di sini kan, nih. Orang mungkin ziarah atau apa di sini. Baik. Katanya kan kita kalau memang bisa membangunkan ini, bisa komunikasi katanya bejo. Ya. Kita ikuti saja, tapi bagaimana nih? Ada passwordnya nggak? Caranya untuk bangunkannya? Kita dulu. Nggak tahu nih. Assalamualaikum. Baik, kita coba dengan cara ini. Maksudnya gini, kita satukan dimensi dulu supaya bisa betul-betul hadir. Kalau sudah hadir nanti takut nggak? Kalau memang hadir takut nggak? Siap-siap lari dia. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Astagfirullahaladzim. Maaf, punten. Assalamualaikum, Mbah. Lepat kula pangapunten, nggih. Nggih, Mbah. Nggih tepangaken kula Tarto saking Cilacap, nggih. Nggih. Kali kula sakali Bang Mamat. Nggih. Baik. Gini Mbak, maaf. Sebenarnya kami pun terasa nggak enak sama jenengan. Nggak enak untuk memanggil jenengan, maaf sekali, punten. Nggih. Mbak. Kami mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya datang kami seperti ini pertama untuk berziarah kepada jenengan, untuk bersilaturahmi. Yang kedua, kepengen tahu tentang cerita-cerita di dalam gua ini, supaya tidak menjadi gagal paham dalam diri kami mengartikannya, karena zaman sekarang banyak orang yang bergeser anggapan, bergeser prasangka, sehingga menjadi kegagalan pahaman, menjadi konflik batin, kepanjangan sampai turun-temurun, gitu maksudnya. Nggih, Pak. Nggih. Ngapunten panjenengane sinten asmanipun nggih? Nggih. Oh. Buyut. Maksudipun eyang buyut. Oh. Berarti leluhur kita. Leluhur kita semua gitu. Baik, Mbak. Nggih. Jadi banyak sebelumnya apabila pertanyaan kami tidak sopan, kami mohon maaf, Mbak. Apa benar orang yang kesini itu selalu kalau memang dibangunkan selalu bangun seperti ini atau bagaimana, Mbak? Karena katanya yang bisa membangunkan orang yang dalam kuburan ini itu uripnya bejo katanya, beruntung, itu bagaimana, Mbak? Nggih. Orang yang kewahyun itu mendapatkan wahyu. Oh. Nah terus mendapatkan wahyu itu dari mana, Mbak?
bukan dari jenengan, bukan. Oh, baik. Jadi katanya orang yang mendapatkan wahyu itu katanya petunjuk, kata beliau tadi, petunjuk dalam dirinya sehingga selalu mendapatkan ide cemerlang. Jadi kehidupannya langsung berkembang, baik itu ekonominya, baik pun itu kebahagiaannya, itu bejo gitu, dan dia pun selalu bermanfaat buat orang banyak. Baik Mbah, gini Mbah, apakah setiap orang bisa Mbah maksudnya mendapatkan wahyu seperti itu Mbah? Tidak semua orang, hanya orang yang kewahyon. Baik Mbah, maaf nih, saya maksudnya jadi penasaran, mengapa juga kok orang yang dikubur kayak gini kok bisa dibangunkan? Itu serasa nggak masuk akal, mustahil dan di luar nalar Mbah, menurut kami gitu, maaf. Nggih. Nggih, baik. Oh, alhamdulillah. Ternyata ini hanya sebuah apa namanya itu, erang-erang buat kita. Erang-erang jadi yang bisa membangunkan orang yang terkubur di sini. Ada 2 laki-laki dan perempuan. Berarti ini sebuah makna teka-teki, makna siloka ya Mbah, yang disampaikan bahwa kita harus menerima dualitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Dualitas itu ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih, ada marah, ada bahagia, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Kita harus menerima keutuhan itu ya. Jadi ada kecewa, ada sedih, ada bahagia, terima saja. Jangan kita memilah-milah, nanti hidupnya akan bahagia dan mudah mendapatkan pitulungan, mendapatkan wahyu, petunjuk gitu, maksudnya gitu Mbak. Jadi yang dimaksud tadi Mbak, orang yang dikubur itu yang terkubur dalam diri kita, maksudnya Mbak. Contohnya apa Mbak? Contohnya Mbak? Nggih. Oh, luar biasa. Ini teman-teman, yang dimaksud beliau ini adalah yang dilihat oleh mata kita tadi, orang yang dikubur bisa bangkit. Kita juga harus bisa membangkitkan. Bangkitkan apa? Sesuatu yang terkubur dalam pikiran kita, dalam hati kita, yaitu apa? Dendam yang terpendam, terkubur, terpendam di sini ya. Atau luka batin yang terlalu lama dipendam. Atau dulu apa, dendam masa lalu sampai sekarang harus kita bangkitkan, kita terima dan lalu lepaskan ke aliran semesta. Nanti setelah itu apa? Akan bersih, lepas, akan bersihkan. Setelah itu akan bercahaya, selalu mendapatkan wahyu, akan selalu mendapatkan wahyu atau pitulungan seperti itu. Maaf Mbak, apakah ini bisa dipraktekkan kepada semua orang Mbak? Nggih. Tuhan tidak membeda-bedakan, semuanya bisa kalau memang mau mempraktekannya. Oh ya Mbak, di antara orang di Nusantara ini yang pernah mendapatkan wahyu itu siapa saja Mbak? Barangkali bisa menjadi contoh buat kami Mbak. Deddy Mulyadi. Oh, Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi mendapatkan wahyu Mbak, maaf Mbak, itu mendapatkannya di sini atau gimana Mbak? Oh, dia selalu mendapatkan wahyu katanya itu. Wahyu maksudnya ini adalah petunjuk ya, yang dimaksud petunjuk. Jadi tidak bertapa di sini, tapi selalu dimanapun tempat selalu mendapatkan petunjuk. Berarti kita pun tidak harus datang ke gua. Kalau kita betul-betul mensinkronkan diri tadi, membangkitkan sesuatu yang terkubur dalam diri kita, maka akan selalu mendapatkan petunjuk wahyu dari Tuhan. Seperti tadi KDM ya, Deddy Mulyadi itu mana saja hidupnya tuh luar biasa, disayangi banyak warganya gitu maksudnya. Makanya beliau tuh jadi gubernur saat ini. Baik Mbak.
Baik Mbak, maaf Mbak lagi. Jadi kami mohon maaf tadi pertanyaan-pertanyaan kami yang tidak nyaman tadi Mbak. Dan kami pun mohon maaf tadi sudah membangunkan jenengan dari iya. Ini berarti hanya kita yang ini Mbak. Hanya kita ternyata ini yang bisa ini maksudnya. Yang tiba-tiba kayak gini. Berarti Heeh. termasuk bejo kita ya? Ya bejo, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita selalu hidupnya bejo, beruntung. Erang-erang yang sangat mengena buat kami, Mbak. Mbak? Wah, Mangsur ini ya? nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah bisa membangkitkan tadi ya. Jadi ini sebuah mana erang-erang. Jadi luar biasa. Kita mau nggak mau tuh harus bisa mengeluarkan, membangkitkan sesuatu yang terkubur dalam diri kita, yaitu apa di rasa dendam yang terpendam, ya, terkubur, kebencian yang saat ini sampai dari kecil sampai sekarang itu masih terkubur juga, ataupun luka batin yang tanpa kita sadari itu masih mengendap. Yuk kita lepaskan saja supaya bersih, steril, maka apa akan selalu mendapatkan petunjuk yang baik. Nah, itu ya, ayo. Assalamualaikum Mbah, pamit. Berarti udah meninggal tadi ini ya? Nggak tahu ah. Berarti bukan orang ini ya? Nggak, bukan. Yuk, lewat sini gitu. Kalau bukan orang, Aduh. berarti kamu ya? Ya iya. Aduh, serem banget nih. Awas. Kalau merinding ini ya? Mari. Sini. Becek. Awas kepleset. Ini luar biasa. Jadi dari apa-apa yang kita alami ini mengandung makna yang sangat dalam. Yaitu seseorang yang bisa bangkit dari kuburnya ketika dibangunkan adalah sebuah pemaknaan dalam diri kita ya. Karena antara jagat besar dan jagat kecil itu kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Bercermin pada diri sendiri, yaitu kita membangkitkan, menghadirkan seluruh luka batin, dendam masa lalu yang terkubur dalam diri kita, dibangkitkan. Kita izinkan bangkit, lalu apa? Lepaskan, biarkan mengalir ke semesta ini. Supaya apa? Bersih, tanpa ada kebencian, tanpa ada dendam. Kalau sudah seperti itu apa? Keajaiban akan datang. Ada wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Ini sebagai penggambaran tadi, sosok beliau, Kang Deddy Mulyadi, juga seperti itu penggambarannya, selalu mendapatkan petunjuk. Tetapi bukan dalam gua, tapi dalam setiap hari beraktivitas selalu mendapatkan petunjuk. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kita semua mudah-mudahan akan selalu mendapatkan petunjuk kehidupan yang ayem, tentrem, keberkelimpahan, dan makmur jipar-jipur. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jipar-jipur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.